Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan petualangan kelompok bajak laut topi jerami di Pulau Egghead sepertinya akan segera memasuki babak akhir dengan diperlihatkannya pergerakan robot kuno di chapter sebelumnya. Bukan hanya itu saja, Vega Pangyok yang akhirnya mengetahui lokasi keberadaan Hyacinth dan Musi pun patut diwaspadai oleh kelompok bajak laut topi jerami. Ya, bagaimana tidak? Yok yang telah memberikan informasi ini kepada para Gorosei, artinya cepat atau lambat, hanya tinggal masalah waktu saja bagi para Gorosei untuk menghadapi robot kuno. Nah, sampai di sini, apa kalian semua sadar? Meskipun kita semua belum mengetahui pasti seberapa kuat robot kuno ini, namun kekuatan Gorosei yang telah diperlihatkan sampai sejauh ini rasanya cukup mudah untuk menghabisi robot kuno dan menghancurkan Hyacinth dan Musi. Perlu diingat juga ya bosku, di chapter 1116 kemarin, Gorosei Nuzjuro diperlihatkan mampu menebas Pangrikot menjadi dua bagian hanya dalam satu kali serangan. Jelas hal ini semakin membuktikan bahwa kekuatan para Gorosei memang tidak bisa diremehkan begitu saja. Meskipun di sisi lain, kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan dari robot kuno yang pernah membuat para Tenryubito ketakutan ketika menyerang Merijua 200 tahun yang lalu. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami saat ini setelah kita semua mengetahui bahwa robot kuno benar-benar akan menjadi incaran dari para Gorosei? Serta kejutan apa lagi yang akan diperlihatkan oleh Oda Sensei di chapter 1117? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1117 kemungkinan besar akan diawali dengan memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di chapter sebelumnya. Nah, setelah Rayleigh menanggapi pesan siaran Dr. Vegapunk, kita pun diperlihatkan reaksi dari para Yonko setelah mendengar isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang menyinggung tentang senjata kuno. Di sini kita bisa melihat reaksi dari Seng yang mengatakan bahwa Dr. Vegapunk tidak mengetahui pasti apa yang terjadi pada bajak laut Roger. Seng juga menegaskan bahwa Dr. Vegapunk seharusnya tidak perlu melakukan hal semacam ini karena akan membuat orang-orang di seluruh dunia panik. Nah, perlu diingat juga ya bosku, meskipun Seng ketika itu tidak ikut ke Pulau Locktail, namun saat Roger membubarkan kelompok bajak lautnya, ada sebuah momen di mana ketika itu Roger sepertinya telah memberitahu sedikit informasi penting apa yang sebenarnya ada di Pulau Locktail kepada Seng. Itu sebabnya meskipun kelompok bajak laut Goldie Roger sangat pasif setelah mengetahui kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh pemerintah dunia, Seng paham betul bahwa selama ini sisa-sisa dari kelompok bajak laut Goldie Roger telah melakukan hal besar secara rapi dan rahasia. Di sisi lain, dalam sebuah panel ganda, kita juga diperlihatkan Yonko Bagi dan Kurohige yang akhirnya mulai tertarik untuk mencari keberadaan senjata kuno. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Egghead. Di momen ini, kita diperlihatkan para Gorosei yang sedang berkomunikasi. Mereka mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi untuk mengurus kelompok bajak laut topi jerami, karena fokus utama mereka saat ini adalah menghancurkan robot kuno dan Hyacinth dan Musi. Tanpa basa-basi, Gorosei Nuzjuro pun kemudian langsung bergegas mencari keberadaan robot kuno. Sementara Gorosei Mars dan Gorosei Saturnus juga diperlihatkan mulai bergerak ke tempat robot kuno berada. Sementara itu Gorosei Jupiter dan Gorosei Valkyrie, mereka akan mengurus sang baka Sencho Mugiwara Luffy yang masih mencoba melarikan diri bersama duo raksasa, yaitu Dory dan Brogy. Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di ruang laboratorium, tempat di mana Stacy dan Kaku berada. Nah, setelah meminta izin kepada Edison untuk membebaskan Kaku,
Akhirnya Stacy pun membebaskan Kaku dari balon gelembung. Kaku pun yang merasa dirinya tertolong, kemudian mengucapkan terima kasih kepada Stacy. Namun menurutnya, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan, dan hal tersebut merupakan sebuah kesalahan besar yang tidak bisa dimaafkan oleh seorang agen CP0. Dan tepat di momen ini juga, Kaku kemudian langsung menyerang Stacy, hingga pertarungan di antara mereka berdua pun tidak dapat dihindari lagi. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di belakang Labo Fest, kita diperlihatkan kelompok dari Nami yang telah melakukan pergerakan. Ya, di sini akhirnya kita diperlihatkan kapal Tosen Sunny sudah mulai bergerak di atas awan. Sementara itu, Jinbe dan Zoro pun diperlihatkan juga sudah berada di atas kapal Tosen Sunny. Namun lagi-lagi pelarian mereka pun tidak berjalan mulus, karena seperti yang dijelaskan oleh Edison, hancurnya Pangrikot tidak bisa menciptakan awan agar kapal Tosen Sunny tetap bergerak ke arah laut. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan kembali pertarungan Luffy versus Gorosei Warkuri dan Gorosei Jupiter. Nah, di momen ini, Gorosei Warkuri kemudian menyerang Luffy dengan cara mencabut taring besarnya dan melemparkan ke arah Luffy layaknya sebuah bumerang. Sementara itu Gorosei Jupiter kemudian mengeluarkan Hosoku Haki yang sangat dahsyat untuk melumpuhkan siapapun dan langsung menghisapnya. Jelas hal ini pun membuat Dory dan Brogy tidak bisa bergerak sedikit pun, karena kali ini daya hisap dari kekuatan Jupiter jauh lebih dahsyat. Tentu saja, melihat hal tersebut, Luffy mulai menyadari bahwa dirinya sudah tidak bisa melarikan diri. Sehingga Luffy pun memutuskan untuk bertarung habis-habisan melawan para Gorosei. Nah, dalam sebuah halaman ganda yang sangat epik, kita diperlihatkan sang Baka Sencho Mugiwara Luffy menggunakan kekuatan Town Force-nya untuk menciptakan sebuah senjata dari taring yang dilemparkan oleh Gorosei Warkuri. Tepat di momen ini juga, Luffy langsung melompat ke udara untuk mengayunkan senjata tersebut sekuat tenaga. Di sisi lain, Gorosei Warkuri yang menyadari hal ini pun kemudian bersiap menerjang dan menggunakan kedua taringnya untuk menyerang Luffy. Jelas serangan mereka berdua pun tidak bisa dihindari lagi, yang membuat efek benturan Hosoku Haki yang sangat dahsyat. Bahkan kita pun diperlihatkan bangunan dan pepohonan yang ada di sekitar area pertarungan terlihat terhempas. Belum diketahui pasti apa yang terjadi setelah adu kekuatan antara Luffy dan Gorosei Warkuri. Namun yang jelas, di akhir chapter kita pun diperlihatkan Gorosei Nusjuro, Saturnus, dan Gorosei Mars sudah tiba di hadapan robot kuno. Chapter pun kemudian ditutup dengan isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang menyinggung tentang robot kuno. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1117. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.